Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, motivator santri nasional pada segmen kunci sukses santri dan santriwati di YouTube channel Akbar Zainuddin. Kita masih membahas 8 kunci sukses santri dan santriwati. Kali ini kita sudah sampai pada video yang kunci sukses nomor 6. Huruf D, disiplin dan pantang menyerah. Para sahabat Manjada Wajada, kunci sukses para santri itu banyak sekali. Saya rangkum di buku saya menjadi 8 kunci sukses. 8 kunci sukses itu MANJADDA. Manjada. Dan sekarang kita bahas kunci sukses nomor 6. Sebelumnya sudah ada di video-video sebelumnya nomor 1 sampai nomor 5. Kita bahas nomor 6 yaitu huruf D, disiplin dan pantang menyerah. Adik-adik sekalian, para ibu, bapak, wali santri yang saya hormati, disiplin inilah yang membedakan antara pesantren dan sekolah biasa. Kalau sekolah biasa terus kemudian diasramakan, itu bukan pesantren. Karena asramanya nggak ada sistemnya. Tapi kalau ada sistemnya, ada pendidikannya 24 jam, dan salah satunya ada disiplinnya, itulah pesantren. Mengapa di pesantren itu mesti ada disiplin? Karena disiplin itu yang membuat kita berhasil. Saya kalau ditanya Pak Akbar, apa nilai-nilai dari pondok yang membuat Pak Akbar seperti sekarang? Tidak pernah ragu saya jawab, karena disiplin. Saya sekarang ini alhamdulillah bisa mengabdi kepada masyarakat, keliling ke berbagai tempat di Indonesia, ke hampir 250 pesantren, 33 provinsi, karena didikan pondok, karena disiplin pondok. Jadi nilai kedisiplinan itu yang membuat orang jadi. Kalau nggak disiplin, mana mungkin jadi orang. Jadi disiplin itu salah satu nilai paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Disiplin yang membuat orang berhasil, disiplin yang membuat orang sukses. Kalau tidak disiplin, nggak bakalan sukses. Jadi salah satu nilai yang paling penting, karakter paling penting orang untuk sukses, modal paling penting orang untuk sukses itu karena disiplin. Gak disiplin gak bakalan bisa. Saya selalu tekankan di mana-mana kalau orang mau misalnya belajar nulis sama saya, Akbar gimana caranya belajar nulis? Ya, disiplin latihan setiap hari. Kalau nggak disiplin nggak bisa. Disiplin, latihan setiap hari. Kalau nggak disiplin, nggak bisa. Gimana caranya belajar ngomong depan banyak orang? Ya sama, disiplin latihan. Gimana caranya menghafal pelajaran? Disiplin menghafal. Gimana caranya memahami pelajaran? Disiplin untuk belajar. Jadi kedisiplinan kita itu akan memengaruhi apakah kita kemudian berhasil atau tidak. Nilai disiplin itu yang akan terus kita bawa ke masa depan. Kalau kita sesudah lulus nih, adik-adik sekalian, di kantor, kita nggak disiplin, ya, datang lambat, terus kemudian pekerjaan tidak diselesaikan, nah itu akan pernah kita berhasil. Ada lagi orang yang fokusnya itu berubah-ubah, nggak disiplin. Hari ini jadi sales, besok jadi konsultan, besok jadi penulis, besok jadi apa, besok jadi apa, besok jadi apa, macam-macam. Akhirnya nggak fokus. Nah, ketika nggak fokus,
dia kan nggak pada disiplin yang kuat, nggak sabar dia. Akhirnya kemudian tidak pernah bisa berhasil dengan baik. Karena itulah kemudian disiplin ini menjadi kunci penting. Bagaimana kita menjadi sukses di masa depan. Disiplin itu apa sih Pak Akbar? Disiplin itu artinya kita mengikuti aturan. Jadi aturannya apa kita ikuti. Ada aturan bangun pagi di pondok, ya bangun ikuti. Ada aturan jam sekian harus belajar, ikuti. Ada aturan harus cepat-cepat berjamaah ke masjid, jangan sampai terlambat, kita ikuti. Ada aturan jam segini harus melakukan apa, bajunya harus bagaimana, ikuti. Karena itu latihan kita untuk mendisiplinkan diri kita. Latihan untuk bagaimana kita mandiri. Kalau kita itu tidak disiplin, nggak akan pernah sukses. Jadi jangan takut dengan disiplin di pondok. Jangan pernah takut dengan disiplin di pondok. Apapun aturan yang ada di pondok ikuti. Kadang-kadang di pondok dibilang penjara suci. Wah, kenapa dikekang? Nah itu justru disiplin aturan itu yang menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita biar apa? Biar fokus. Bayangkan kalau kita ini nggak fokus kemana-mana, ya nggak bakalan pernah berhasil. Waktu akan berjalan, kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita di pondok, kita fokus. Bahasa kita fokus ada. Terus apa lagi? Keterampilan, kalau saya gampang lah menulis. Karena fokus. Terus public speaking, karena saya fokus di pondok. Jadi disiplin itu artinya mengikuti aturan. Aturan itulah yang akan membuat kita berhasil. Jadi kalau ada aturan apapun di pondok, ikuti saja. Disiplin itu jangan ditakuti, diikuti, terus kemudian kita sadari bahwa inilah yang akan membuat saya berkembang, inilah yang akan membuat saya baik. Maka disiplin itu ikuti terus. Apalagi kalau disiplin di pondok memang sudah diatur kan. Bukan tanpa aturan, bukan tanpa pemikiran, tapi sudah dipikirkan baik-baik. Bahwa disiplin yang ada di pondok adalah untuk pendidikan. Untuk mendidik kita. Mendidik menjadi orang-orang yang baik. Maka ikuti saja semua disiplin. Ketat banget Pak Akbar. Ya emang harus gitu. Disiplin itu harus ketat. Biar apa? Biar kita terbiasa untuk disiplin tinggi. Saya melihat ya orang-orang yang sukses itu nggak ada ceritanya orang yang nggak disiplin ya. Atlet itu orang-orang yang sukses itu mereka itu latihan luar biasa, disiplin tiap hari latihan. Mereka berkembang fisiknya bagus, tekniknya bagus, itu karena latihan setiap hari. Maka pantas para atlet itu dibayar dengan sangat mahal karena dari kecil mereka disiplin. Kalau kita itu tidak disiplin, nggak bakalan bisa. Kalau para atlet tidak disiplin, nggak bakalan bisa. Orang-orang hebat, penulis hebat, karena disiplin. Orang-orang yang sukses di mana-mana, yang hebat itu karena disiplin. Latihan tiap hari, bekerja dengan sangat keras untuk membangun disiplin yang tinggi, membangun kekuatan diri. Kalau itu kita lakukan setiap hari, maka hidup kita itu akan berkembang. Disiplin itu akan membuat potensi kita berkembang. Jadi jangan pernah takut dengan disiplin. Ikuti saja aturannya. Disiplin, ikuti. Kemudian sadari apa yang terjadi. Sehingga apa? Membuat kita, oh ini loh kenapa kemudian saya didisiplinkan seperti ini. Ada kesadaran dalam diri kita, oh ini loh kenapa harus begini, harus begini, harus begini. Kalau melanggar aturan gimana Pak Akbar? Biasanya kan diberikan sanksi di pondok. Ya nggak apa-apa. Langgar aturan itu bagian dari perjalanan hidup kita ya.
Saya di pondok juga bukannya selalu tidak pernah melanggar aturan. Melanggar ya nggak apa-apa. Yang penting jangan disengaja. Melanggar aturan kan biasanya kita karena melakukan sesuatu yang tidak disengaja. Yang penting itu tidak disengaja. Yang kedua, ini dia penting nih. Kita belajar. Sudah melanggar sekali, misalnya melanggar bahasa. Kita berbahasa Indonesia pada saat harus berbahasa Arab atau bahasa Inggris di pondok. Nah, melanggar aturan itu kita dihukum. Ya sudah. Jangan stres dengan hukuman. Jalani saja hukuman itu, terus kemudian yang kedua ambil pelajaran. Jalani dan ambil pelajaran. Kita hadapi hukumannya, kemudian ambil pelajaran. Kalau kita ambil pelajaran, itu akan membuat hidup kita semakin lama. Itu akan semakin berkembang, kesadaran kita semakin bagus. Dan sekali lagi, semua disiplin di pondok itu adalah untuk pendidikan. Maka insya Allah itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin baik dari waktu ke waktu. Jangan pernah takut dengan disiplin, karena itu yang akan menghebatkan kita. Disiplin yang akan membuat kita sukses. Disiplin yang akan membuat kita berhasil. Disiplin yang akan membuat kita maju. Kalau kita terbiasa disiplin, itu sudah luar biasa, akan menjadi fondasi yang sangat bagus untuk kita membangun masa depan yang baik. Tapi kalau kita tidak pernah disiplin, kita hidup tanpa aturan, semaunya sendiri, maka jangan pernah berharap untuk sukses selamanya. Kalau di pondok masih ada yang mengingatkan, tapi ketika kamu lulus, nanti nggak ada lagi yang mengingatkan. Kalau kamu hidup seenaknya sendiri, maka yang terjadi itu tidak akan pernah berhasil. Jadi hidup tanpa aturan nggak akan pernah berhasil. Jadi disiplinkan dari sekarang, mumpung masih di pondok, mumpung ada yang mengingatkan, ikuti dengan baik. Insya Allah itu akan membentuk watak, membentuk karaktermu. Siap nanti kalau sudah keluar dari pondok itu, apapun rintangannya pas di luar pondok, itu akan selalu siap dengan segala kemungkinannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semua materinya ada di buku ini. 8 kunci manjada wajada, 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silakan dipesan di nomor berikut ini. Nanti saya kirimkan dan sudah ada tanda tangan saya. Insya Allah manfaat buku ini jauh lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkan, karena buku ini bisa bertahan selamanya dan menjadi teman terbaik para santri dan santriwati untuk selalu belajar dengan giat, punya impian masa depan yang baik, dan juga punya motivasi besar untuk bagaimana membangun masa depan dari pesantren. Dan jangan lupa, ini video kunci sukses yang tentang disiplin. Sebelumnya banyak video sebelumnya, yang berikutnya juga nanti setiap hari Selasa akan hadir di channel YouTube Akbar Zainuddin. Silahkan di-share ke teman-teman wali santri yang lainnya. Kalau Anda merasa bahwa buku ini bermanfaat, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe juga ya. Sampai ketemu minggu depan. See you later. Bila liqa fi waqtin akhar, kafaitu bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.